Teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan terkait rangkaian control box. Yang pertama ada control box berwarna putih dengan konfigurasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 PB dan 1 emergency stop. Dan juga ada 3 buah lampu teman-teman. Ada L1 berwarna kuning, L2 berwarna hijau, dan L3 berwarna merah. Untuk konfigurasinya sendiri, teman-teman bisa melihat di balik sini kita ada wiringnya teman-teman. Jadi ini ada PB1, PB2, PB3 dan seterusnya. PB atau push button atau input dia tersambung dengan COM plus. Sedangkan untuk lampu dia akan tersambung dengan common minus. Seperti itu teman-teman. Nah, kita beralih ke control box yang selanjutnya. Ini adalah control box warna kuning. Dia terdiri dari 4 push button, 1 switch NONC dan 1 buzzer. Dan juga di sini ada 4 buah lampu teman-teman. Berbeda dengan PB dan control box yang ini. Di sini ada 4 buah lampu, yang satu berwarna kuning, hijau, kuning, dan juga merah. Seperti itu teman-teman. Control box yang kami memiliki kelebihan. Yang pertama, kita memiliki wiring diagram yang jelas yang tertera di bawah control box, sehingga para pengguna bisa lebih mudah untuk mengaplikasikan control box ini. Yang selanjutnya juga kita memiliki label pada ujung atau pin keluarannya dari control box ini agar memudahkan bagi para pengguna untuk bisa mengidentifikasi yang kabel ini terhubung dengan push button mana atau lampu yang mana. Seperti itu teman-teman. Jadi aku mau menjelaskan terkait apa yang kita rapihkan, apa yang kita benarkan terkait control box. Jadi control box ini kan sebelumnya sudah ada teman-teman. Jadi kita merapihkan. Yang pertama, untuk control box berwarna putih itu ketika kita bongkar ada 3 buah push button yang rusak. Yaitu yang pertama ada push button warna merah, push button warna hijau, dan juga emergency stop. Jadi di sini kami merapihkan kembali ketiga push button tersebut. Kita ganti komponen-komponen yang sudah rusak, sudah dull. Lalu kita coba rangkai kembali. Kebanyakan yang kerusakan itu terjadi di antara pengait antara si kontrol dengan si push bagian atasnya. Nah, untuk yang warna kuning yang kita rapihkan itu adalah hanya kabelnya saja. Karena ada beberapa kabel setelah kita identifikasi dia kurang rekat. Jadi kita perlu mengencangkan ulang di dalamnya. Setelah itu baru kita tutup lagi. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang control box warna kuning ini dia nggak ada bautnya teman-teman, karena patah di bagian dalamnya dan kita nggak punya waktu untuk membeli lagi si bagian luar ini. Jadi kita isolasi agar lebih kuat. Sedangkan kalau untuk control box warna putih ini dia kekurangannya di bagian dalamnya itu lebih agak acak-acakan kabelnya, dikarenakan si kabel ini sangat keras pada bagian luarannya. Seperti itu untuk penjelasan terkait control box. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, mungkin kita bakal kembali di sini dengan rangkaian menggunakan timer, di mana untuk 00 sendiri yaitu adalah tombol start, dan di sini ada dengan timernya, dan 50 PJD ini adalah 50 milisecond atau 5 detiknya. Dan di bawahnya juga kita menggunakan lampu hijau yang digunakan timer, di mana dia akan menyala setelah waktu 5 detik setelah dipencetkan tombol start. Dan di bawah juga ada lampu merah yang digunakan sebagai indikator bahwa timer ini belum berjalan atau belum selesai. Tinggal tunggu 5 detik, dia akan berhenti ke lampu hijau. Oke, ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada PLC. Nah, di PLC sendiri banyak perubahan ya teman-teman dari PLC sebelumnya. Yang pertama ada acrylic boxnya. Nah, dari acrylic boxnya ini kita menggunakan akrilik yang model transparan. Terus di dalamnya ini ada tulisan-tulisan seperti 00, 01 dan lain sebagainya. Ini diukir teman-teman. Akan tetapi ukirannya ini kita mirror, jadi tidak tembus. Nah, kenapa kita mirror? Supaya ini lebih awet tujuannya. Yang kedua, kemarin itu wiring di dalamnya sini tuh banyak yang lepas dikarenakan pemakaian. Nah, wiring yang lepas tersebut kita ganti, kita ulangi supaya nanti tidak ada yang kabel-kabel yang lepas dan lain sebagainya. Terus ada juga kebanyakan itu baut-bautnya ini tidak lengkap. Jadi
ketika nanti kabelnya dicabut itu nanti si akriliknya ini juga ikut terlepas teman-teman. Ini penjelasannya tuh dari AC, dari saluran AC itu tercabang menjadi dua. Yang pertama ada yang ke PLC-nya itu sendiri, yang kedua ada ke power supply di bawah sini. Nah, power supply di bawah sini itu menyuplai 12 volt terbagi jadi 4 port kanan dan 4 port di kiri. 4 port kanan ini plus atau 12, yang 4 port kiri ini negatif atau 0. Selanjutnya dari AC tadi tuh menyuplai si PLC. Nah, dari PLC ini dia menjalankan tugasnya yaitu memberikan 7 port output dan ada 11 port input teman-teman. Nah, dari bagian-bagian tersebut teman-teman bisa belajar dari gambar yang sudah tertera di sini. Mungkin itu aja untuk perbaikan dari project ini. Terima kasih.